Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Ritonga, NPM 22164, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai perikarditis, yaitu untuk memenuhi tugas remediasi blok kardio saya. Baik, saya akan menjelaskan perikarditis. Nah, perikarditis ini merupakan inflamasi atau pembengkakan pada perikardium, yaitu selaput tipis seperti kantung yang mengelilingi jantung, di mana perikarditis terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan parietal dan visceral, yang di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan serosa sekitar 15 sampai 35 mili. Untuk etiologinya bisa disebabkan karena adanya infeksi atau non-infeksi. Untuk infeksi, biasanya perikarditis itu disebabkan karena adanya virus seperti virus enterovirus, bisa juga karena bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis, bisa juga karena parasit dan jamur, tapi itu jarang. Kemudian untuk non-infeksi bisa disebabkan karena autoimun seperti penyakit lupus, neoplastik seperti tumor, atau adanya trauma, tapi jarang. Nah, perikarditis juga bisa karena insusiensi renal atau ginjal, atau karena diabetik ketoasidosis juga. Untuk manifestasi klinis atau gejala yang paling sering dirasakan oleh pasien akan merasakan nyeri dada tajam pleuretik di bagian retrosternal atau left prekordial yang akan memberat dengan inspirasi. Kemudian berat ketika berbaring, menurun jika duduk dan bungkuk ke depan. Kemudian pasien akan merasakan sesak napas, demam, kemudian malaise atau kelelahan atau mialgia atau nyeri otot. Untuk pemeriksaan fisik pada auskultasi jantung akan terdengar suara pericardial friction rate. Nah, pericardial friction rate itu terjadi karena adanya friksi pada kedua lapisan perikardium yang terjadi karena inflamasi, sehingga terdengarlah suara gesekan yang bernada tinggi. Nah, suara bunyinya ini bisa didengarkan dengan jelas menggunakan stetoskop dengan posisi pasien itu condong ke depan dan menahan napas. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, kita bisa melakukan pemeriksaan EKG di mana bakal terdapat ST elevasi yang difus di semua lead, kecuali lead AVR dan V1. Mungkin juga terdapat PR depresi. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan eko yang dimana nanti akan terdapat cairan pada perikardium. Untuk diagnosis, untuk menegakkan diagnosis, kita berdasarkan kriteria diagnosis perikarditis akut. Minimal dia terpenuhi 2 dari 4 kriteria, seperti nyeri dada pleuritik, terdapat pericardial friction rate, atau ada pokoknya terpenuhilah dari kriteria diagnosis perikarditis tersebut. Minimal ada 2 dari 4. Untuk diagnosis bandingnya, kita bisa lihat dari tabel tersebut. Untuk diagnosis paling sering itu diagnosis bandingnya angina pectoris. Untuk yang jarang, emboli paru, sangat jarang bisa terjadi diseksi aorta, ruptur esofagus. Nah, untuk terapi awalnya kita terminasi dulu apa penyebab etiologi dari perikarditisnya. Nah, apabila sudah ditemukan, kita bisa berikan terapi OA-INS atau obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen. Untuk dosis dan durasinya bisa dilihat dari tabel. Kemudian kita bisa tambahkan colchicine sebagai obat tambahan. Untuk lini pertama itu aspirin. Nah, untuk colchicine ini kita berikan untuk mengurangi peradangan dari perikardiumnya. Apabila perikarditisnya tidak sembuh juga, kita bisa berikan obat kortikosteroid.
Untuk prognosisnya, umumnya itu perikarditis baik apabila ditangani dengan benar. Kemudian untuk angka mortalitas perikarditis akut secara umum sebesar 1,1% dan berkaitan dengan meningkatnya usia dan adanya koinfeksi berat seperti pneumonia atau septikemia. Untuk komplikasi, untuk komplikasi langsung dari perikarditis itu berupa inflamasi yang meluas hingga miokardium, yaitu mioperikarditis yang ditandai dengan meningkatnya troponnya. Nah, setelah saya menjelaskan semuanya, untuk kesimpulan dari presentasi yang saya lakukan yaitu perikarditis akut merupakan penyakit perikardium yang paling sering ditemukan dengan manifestasi utamanya nyeri dada pleuretik, bunyi pericardial friction rate, ST elevasi baru yang luas atau PR depresi pada EKG, dan dapat juga disertai ataupun tanpa disertai dengan efusi perikardium. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai materi perikarditis. Untuk referensi yang saya gunakan bisa dilihat pada mind map tersebut. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada salah, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.